Halo kawan, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin merangkum sebuah film yang berjudul Sniper Reloaded yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam yang dilakukan oleh sniper marinir Amerika atas kematian temannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang sniper yang sedang melakukan pengintaian kepada pasukan Baret Merah di wilayah konflik Republik Demokratik Kongo. Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang pria yang bernama Brandon Beckett yang sedang menghadap petinggi militer untuk dimintai keterangan atas tuduhan penyimpangan dari tugas militer yang telah dilakukannya. Kemudian Letnan Allen langsung meminta keterangan dari Brandon terkait keberadaan dirinya 8 hari sebelum kejadian. Lalu dia mulai menceritakan tentang dirinya beserta tim yang ditugaskan untuk melatih tentara Republik Kongo dalam menghadapi serangan pemberontak yang didukung kelompok teroris, tepatnya di pangkalan PBB yang terletak di perbatasan Republik Kongo. Brandon memperkenalkan senapan serbu AKS-74 buatan Soviet yang dirancang untuk menggantikan AK-47 yang merupakan sebuah senjata berpeluru baja yang mampu menembus rompi anti peluru. Tidak lama kemudian, Kapten Nelson mendapatkan panggilan untuk menemui Kolonel Yeager dengan ditemani oleh Brandon. Mereka berdua langsung menemui Kolonel Yeager. Kolonel memerintahkan mereka untuk menghentikan latihan sementara waktu dan pergi ke wilayah Kongo di sebuah kawasan pertanian di daerah Mukana. Seorang petani yang bernama Jim Fembran menolak untuk mengamankan diri dari wilayah itu. Kolonel ingin agar mereka menjemput petani tersebut dan membawanya ke base camp PBB. Keesokan harinya mereka langsung berangkat ke Kongo, ke tempat kediaman Jim Fembran. Di sepanjang jalan mereka melihat banyak sekali orang yang menggunakan senjata dan sekelompok pemburu yang katanya berasal dari Eropa. Sesampainya di rumah petani tersebut, Kapten Nelson dan Brandon langsung menemui Fembran yang sedang menunggu mereka di pintu rumahnya. Kemudian mereka langsung masuk ke rumahnya, sedangkan yang lainnya berjaga di luar. Setelah membaca surat perintah yang dibawa dari pangkalan PBB, Fembran merasa tidak memiliki kepentingan dengan PBB. Dia menolak untuk ikut dengan mereka. Kemudian Kapten Nelson mengatakan kalau Fembran tidak memiliki pilihan lain selain ikut dengan mereka, karena itulah yang menjadi tugas mereka. Akhirnya Fembran bersedia untuk ikut. Setelah keluar dari rumah, Brandon melihat ada sesuatu yang aneh dari pepohonan. Dengan cepat dia menyuruh Fembran untuk merunduk. Lalu mereka semua langsung memberikan tembakan balasan. Namun tembakan sniper misterius tersebut membunuh pasukan satu persatu dengan cepat. Kemudian mereka semua berlari ke dalam sebuah peti kemas untuk berlindung dari serangan sniper. Lalu Fembran berkeinginan untuk pulang ke rumahnya. Dia merasa dirinya lebih aman jika berada di rumah. Secara tiba-tiba sniper tersebut langsung menembaki Fembran. Mereka semakin tertekan dengan serangan sniper yang tidak diketahui posisinya. Sekarang yang tersisa hanya Brandon dan Kapten Nelson. Melihat matahari yang semakin senja, Brandon mengatakan itu adalah waktu yang tepat untuk bergerak meninggalkan tempat tersebut. Dia beranggapan sniper mungkin mengalami sedikit gangguan penglihatannya dengan cahaya matahari yang menyilaukan pandangannya. Kemudian mereka berdua langsung berlari sambil menembak ke segala arah untuk menghindari tembakan sniper yang menyasar ke arah mereka. Secara tiba-tiba, tembakan sniper tersebut mengenai bahu Brandon. Begitu menemukan sebuah lubang, Brandon langsung menjatuhkan dirinya ke lubang tersebut. Lalu Nelson mendatangi lubang itu dan berbicara kepada Brandon. Namun sniper tersebut langsung melepaskan tembakan
dan tepat mengenai di bagian kepalanya. Tubuh Nelson jatuh menimpa Brandon. Secara samar-samar, Brandon melihat sosok sniper tersebut yang berdiri di atas lubang untuk memastikan bahwa mereka berdua telah tewas. Scene beralih memperlihatkan seorang pemburu yang bernama Martin. Dia sedang merawat lukanya. Martin berusaha untuk mencabut peluru yang masih bersarang di bahu Brandon. Lalu Brandon langsung bangkit dan memakai bajunya. Martin menyarankan agar Brandon untuk segera pergi ke rumah sakit. Tapi Brandon malah berkeinginan lain. Dia ingin kembali ke rumah Fembran. Dia merasa masih memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. Meskipun dia telah mengetahui bahwa seluruh temannya telah tewas. Melihat Brandon yang ingin pergi tapi tidak tahu jalan, Martin bersedia untuk menemani Brandon. Sesampainya di rumah tersebut, mereka menemukan isi rumah yang sudah berantakan. Brandon menemukan foto keluarga Jim Fembran yang jatuh di lantai. Begitu Brandon ingin mengambil foto tersebut, tiba-tiba seorang gadis remaja mengancamnya dengan sebuah senjata, menyuruh Brandon untuk menyerah. Dia adalah Kelly, anaknya Jim Fembran. Dia mengira Brandon yang telah membunuh ayahnya. Lalu datanglah Martin yang berusaha untuk meyakinkan Kelly bahwa dia adalah teman baik ayahnya. Kemudian mereka membawa Kelly ke perkemahan Martin. Namun sesampainya di sana, para pemberontak telah menyerang teman Martin dan menculik anak asuhnya. Meskipun mereka berhasil membunuh kawanan pemberontak, namun sebagian dari pemberontak itu telah membawa anak asuh Martin. Lalu mereka berdua akan berpisah. Brandon akan membawa Kelly ke pangkalan PBB, sedangkan Martin akan melacak para pemberontak dan menemukan kembali anak asuhnya yang telah diculik. Kemudian Martin memberikan senapannya agar Brandon lebih mudah menghadapi musuh dari kejauhan. Di tengah perjalanan terlihat Kelly yang sangat bersedih. Dia merasa sangat kehilangan sosok ayahnya yang berusaha untuk berteman dengan semua orang, baik dari pihak tentara ataupun pemberontak. Tapi akhirnya masih ada orang yang tega melakukan hal keji kepadanya. Brandon berusaha untuk menenangkan Kelly dengan bersumpah dia akan menemukan orang yang telah membunuh ayahnya. Ketika melanjutkan perjalanan, Kelly melihat luka Brandon yang mengalami pendarahan. Namun Brandon berusaha terlihat kuat sambil terus berjalan. Ketika telah memasuki wilayah pangkalan PBB, Brandon tiba-tiba jatuh dan pingsan. Scene beralih ke pangkalan marinir Amerika Serikat. Di sini terlihat seorang instruktur penembak jitu yang bernama Milner. Dia sedang melatih para calon sniper marinir. Tidak lama kemudian datang seorang prajurit yang membawanya sebuah surat. Scene beralih ke pangkalan PBB di Zimbala. Di sini terlihat Brandon yang terbangun dari pingsannya. Dia merasa lega setelah mendengar posisinya dan Kelly yang telah aman. Brandon baru sadar seseorang yang sedang memperhatikannya dari tadi. Milner menceritakan tentang caranya untuk melupakan sedikit kesedihan yang terlalu memikirkan temannya yang terbunuh. Brandon merasa heran dengan kemunculan Milner karena dia sama sekali tidak mengenalinya. Lalu Milner memperkenalkan dirinya yang merupakan teman dari ayah Brandon, yaitu Thomas Beckett. Dan tujuan kedatangannya adalah untuk membawa Brandon pulang ke Amerika. Tentu saja Brandon tidak mau mengikuti keinginan Milner, karena dia ingin menemukan sniper yang telah membunuh temannya. Lalu Milner mengatakan kepada Brandon bahwa sniper bukanlah prajurit biasa, sehingga untuk menghadapinya membutuhkan strategi khusus. Namun Brandon malah bereaksi negatif.
Dia mengatakan sniper tidak lebih dari seorang pengecut yang menyerang musuhnya dengan cara bersembunyi. Menurutnya perang yang sesungguhnya adalah pertempuran habis-habisan dengan saling berhadapan di medan perang. Milner juga menjelaskan bahwa wilayah konflik Kongo tidak melibatkan pihak Amerika, sehingga langkah yang paling tepat adalah meninggalkan wilayah tersebut. Namun Brandon masih bersikeras untuk tetap tinggal dan membuat perhitungan dengan sniper tersebut. Brandon terlihat sangat kesal dengan sikap Milner yang seolah-olah ingin mengatur dirinya. Saat sedang tidur, Brandon tiba-tiba dibangunkan oleh Milner. Dia mengajak Brandon untuk pergi ke suatu tempat dan memberinya sebuah senjata. Lalu Milner menunjuk ke arah menara pengintai dan menyuruh Brandon untuk menembak petugas penjaga menara tersebut. Milner mengatakan orang itu telah membocorkan informasi kepada pemberontak, sehingga pantas untuk dibunuh. Namun Brandon masih ragu untuk melakukannya. Dia masih ingin mengetahui informasi lebih banyak. Kemudian Milner mengambil alih senapan Brandon dan mengatakan Brandon belum mampu untuk menjadi seorang sniper, apalagi untuk membunuh sniper misterius yang telah membunuh temannya. Menurutnya sniper akan menembak sesuai dengan perintah atasannya dan tidak akan banyak tanya. Lalu Milner memperlihatkan senapan kosong yang tidak berisi peluru. Sebagai bukti dia hanya ingin menguji Brandon. Keesokan harinya di kantor Kolonel Yeager, Kapten Ngoba dimintai keterangan terkait dirinya yang melarikan diri setelah mendapatkan serangan dari sniper misterius saat dia sedang bertugas untuk menjemput Fembran. Lalu Brandon langsung menyambung pembicaraan Kolonel dengan menyindir Ngoba yang tega meninggalkan timnya untuk mati. Setelah Kapten Ngoba pergi, Kolonel dan Letnan Allen membahas tentang hasil uji balistik dari peluru yang dicabut dari bahu Brandon. Mereka berkesimpulan bahwa penyerangnya adalah seorang sniper dari kelompok pemberontak yang menggunakan senjata buatan Amerika. Dari hasil analisanya, Letnan Allen beranggapan bahwa sebuah regu sepertinya telah membersihkan TKP dan membuat suasana seolah-olah seperti sebuah tragedi penjarahan. Kolonel yang mendengar hal itu lalu mengucapkan terima kasih untuk mengakhiri laporan dari Letnan Allen. Brandon tiba-tiba bereaksi setelah mendengar ucapan dari Kolonel yang sepertinya tidak memiliki niat untuk mengurus tuntas peristiwa yang menimpanya. Lalu Kolonel menjelaskan bahwa pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mendengar ucapan dari Kolonel, Brandon berinisiatif untuk menyelidiki kasus ini seorang diri. Namun Kolonel melarangnya. Dia tidak mau Brandon yang notabene sebagai prajurit pasukan perdamaian terjun seperti koboi di tengah konflik internasional tanpa ada perintah dari atasannya. Kemudian Brandon menemui Kelly. Melihat kedatangan Brandon, Kelly merasa heran karena dia mendapat info bahwa Brandon mungkin akan mati. Brandon menanggapi perkataan mereka yang terlalu berlebihan. Lalu Brandon menanyai Kelly yang mungkin mengetahui tentang orang yang berusaha untuk membunuh ayahnya. Kelly menjawab dia sama sekali tidak tahu. Namun Brandon kembali bertanya terkait foto ayahnya bersama beberapa orang tentara. Kelly menjawab ayahnya menjalin kerjasama bisnis dengan tentara Kongo dan para pemberontak untuk mencari aman. Saat tengah malam, Brandon diam-diam meninggalkan pangkalan untuk menuju ke tempat Martin. Tiba-tiba dia dihampiri oleh Milner. Milner menanyakan tentang tujuan perjalanan Brandon. Setelah mengetahui Brandon akan mencari sniper misterius tersebut, Milner menanyakan kembali tentang kemampuan Brandon dengan kondisinya yang masih belum pulih. Brandon menjawab bahwa dirinya adalah seorang marinir yang datang untuk bertempur dan berlumuran dengan darah orang lain. Sesampainya di tempat kediaman Martin, Brandon meminta bantuannya untuk membawanya ke tempat kelompok pemberontak. Sebagai balasannya, dia akan membantu Martin untuk mendapatkan anak asuhnya. Karena Brandon yakin kalau sniper misterius tersebut bekerja untuk kelompok pemberontak. Kemudian mereka berdua langsung menuju ke suatu tempat yang dipercaya di sanalah keberadaan anak asuh Martin.
Sesampainya di tempat tersebut, mereka melihat anak asuh Martin yang sedang dipaksa untuk membawa kotak senjata. Kemudian Brandon bertugas sebagai sniper, sedangkan Martin berjalan untuk mendekati kelompok pemberontak tersebut. Beberapa orang yang menolak untuk diperintah, maka akan dieksekusi oleh pemberontak tersebut. Dengan cepat Brandon langsung menembaki mereka semua. Lalu keluar seorang pemberontak dari dalam rumah dan ingin menyerang Martin. Namun secara tiba-tiba ada sniper misterius yang menggagalkan aksinya. Ternyata Milner diam-diam datang untuk membantu mereka. Kemudian Milner mengatakan bahwa dia mengetahui tentang sniper misterius yang telah membunuh teman Brandon. Dia bernama Masiello. Dia juga anak didik dari Milner. Masiello merupakan prajurit marinir Amerika yang ditugaskan untuk membunuh Jim Van Brandt agar dia tidak membocorkan informasi terkait keterlibatan pihak Amerika yang memasok senjata untuk para pemberontak. Brandon bahkan mencurigai Milner bagian dari mereka karena dia berusaha untuk menutupi rahasia. Milner mengatakan bahwa dia datang atas keinginan sendiri. Dia ingin membawa pulang Brandon ke Amerika setelah dia mengetahui Brandon dalam bahaya. Semua itu dia lakukan karena Milner peduli kepada Brandon. Milner telah menganggap ayah Brandon sebagai guru yang telah mengajarinya untuk menjadi seorang penembak jitu, sekaligus orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun Brandon tetap bersikeras bahwa dia tidak akan pulang sebelum membunuh Masiello. Lalu Milner mengatakan bahwa Masiello tidak akan datang jika Brandon tidak memanggilnya. Kemudian Letnan Allen mendapatkan telepon dari Brandon. Brandon meminta agar Allen mengirimkan tim untuknya karena dia telah mengetahui orang yang membunuh temannya. Brandon ingin ditemui di sebuah desa yang bernama Uhuru. Lalu Allen melapor kepada kolonel tentang keberadaan Brandon. Allen meminta tim untuk segera diterjunkan ke lokasi. Namun kolonel tidak bersedia untuk memberi izin dengan alasan butuh proses yang cukup sulit untuk mendapatkan izin dari atasannya. Namun Letnan Allen menawarkan dirinya. Dia bersedia untuk terjun sendiri ke lokasi. Barulah kolonel mengizinkan. Kolonel mengutus 4 orang prajurit terbaik yang ditugaskan untuk menjaga Allen. Di sisi lain, Kapten Ngoba melihat Masiello yang membawa senjata. Dia hendak pergi ke suatu tempat, meskipun telah disapa oleh Kapten Ngoba. Masiello tidak memberikan jawaban dan langsung meninggalkan lokasi. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Ngoba memutuskan untuk mengikuti Masiello. Scene beralih ke desa Uhuru. Di sini terlihat Martin yang sedang membawa anak asuhnya untuk keluar dari Kongo. Sedangkan Brandon dan Milner telah mengatur strategi. Milner memberikan Brandon sebuah pistol, lalu dia akan mengintai dari kejauhan. Sedangkan Brandon bertugas untuk memancing pasukan musuh. Tidak lama kemudian terlihat Allen dan pasukan pengawalnya. Kemudian Allen meneriaki Brandon untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba Brandon menarik Allen untuk bersembunyi. Pasukan tentara Kongo tiba-tiba langsung menembaki Brandon. Ternyata mereka datang untuk membunuh Brandon. Mereka telah mendapat perintah untuk membunuhnya karena dia telah mengetahui rahasia itu. Kemudian Milner langsung menembaki mereka semua. Namun saat Milner mencoba untuk berdiri dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba dia ditembaki oleh Masiello. Sedangkan Brandon mendapatkan Kapten Ngoba dan menghajarnya. Ngoba mencoba untuk membela diri dengan berkata bahwa dirinya hanya mengikuti perintah. Dia tahu bahwa kolonel adalah orang yang telah memberi perintah kepada Masiello, dan kolonel lah yang telah memasok senjata untuk kelompok pemberontak, tapi dia tidak memiliki bukti.
Lalu Brandon berlari untuk bersembunyi. Dia mengambil sebatang kayu dan benang untuk mengecoh Masiello. Setelah Brandon menarik pengecohnya, Masiello langsung melepaskan tembakan. Dengan seketika Brandon menemukan tempat persembunyian Masiello. Namun sayangnya tembakan Brandon belum membunuh Masiello. Dia hanya terkena di bagian pelipis matanya. Kemudian Masiello menggantikan teleskop senapannya dengan teleskop Night Vision atau teleskop malam. Lalu Brandon berlari sekuat tenaga dan berlindung di balik sebuah batu. Setelah melihat tangki bahan bakar yang ada di dekatnya, lalu Brandon berlari dari tempat persembunyiannya dan menembaki tangki tersebut. Begitu meledak, teleskop Masiello memancarkan cahaya dan membuat penglihatannya sedikit terganggu. Dia berusaha untuk mencari Brandon, namun tidak membuahkan hasil. Dari arah belakang, Brandon berjalan dengan perlahan untuk mendekati Masiello. Kemudian langsung menembaki kepalanya. Mendengar pernyataan dari Brandon yang katanya melibatkan pejabat PBB yang telah bersekongkol dengan para pemberontak untuk memasok senjata, mereka menanyakan apakah Brandon memiliki bukti. Namun sayangnya Brandon sama sekali tidak memiliki bukti. Kemudian dia menjelaskan bahwa militer Amerika tidak bisa melakukan apa-apa dengan tidak adanya bukti yang kuat. Tapi mereka membebaskan Brandon dari hukuman. Malam harinya di rumah Kolonel Yeager, diam-diam Brandon telah masuk ke rumahnya. Lalu Brandon menanyakan kepada Kolonel tentang keterlibatan Kolonel dalam peristiwa yang telah menimpa dirinya dan tindakan Kolonel yang telah menjual senjata untuk para pemberontak. Tanpa sadar ternyata pembicaraan mereka telah didengar oleh Letnan Allen dan beberapa pasukan yang bersiap untuk menangkap Kolonel. Kemudian Brandon dihampiri oleh seorang mayor, lalu disusul dengan kemunculan Milner yang memberikan tugas baru kepada Brandon. Dan film pun selesai.